Seorang penyihir pemula tak mampu menggunakan kekuatannya karena dia tidak berbakat. Tapi kemudian penyihir pemula ini dapat mengetahui kutukan gelap seperti mantra terlarang. Dia padahal manusia, tapi kemudian menjadi penguasa kegelapan. Gimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita kita pun diperlihatkan dengan keadaan di Akademi Kekuatan Super, yang mana di sana terdapat seorang pemuda yang sangat gemar bermain game. Yah, diyakini sangat senang karena dia berhasil mencapai tahap legendari di dalam game itu. Pria ini bernama Ning Feng. Ning Feng mengatakan, dengan keuntungan besar, biar kuberitahu kalau lawanku ini adalah sangat lemah sekali. Dan ketika dia tengah bermain game, seorang perempuan lantas langsung menamparnya begitu saja. Yah, si perempuan ini bernama Wang Yu. Wang Yu mengatakan, Ning Feng, apa yang kau lakukan? Ujian kebangkitan akan terjadi, dan bukannya persiapan, kau malah bermain game dengan sepenuh hati. Ning Feng yang mendengar itu kemudian mengatakan, bukannya, ini yang kulakukan adalah kombinasi kerja dan istirahat. Dan lagi pula, aku sudah 18 tahun, paling akan bangun dalam profesi biasa bintang 1 atau 2. Berbeda dengan Nona Wang yang membangun profesi bintang 5 pada usia 16. Jadi, mengapa harus bekerja keras? Aku bisa mengandalkan hasil kerja kerasmu di masa depan nanti. Mendengar hal itu membuat Wang Yu sedikit kesal dan dia tidak mau diandalkan oleh si Ning Feng ini. Dan ketika mereka ribut kecil seperti itu, orang-orang yang melihat kini mengatakan, bukannya itu sang Dewi Wang Yu. Yah, dia harusnya kembali dari pelatihan khusus. Dia adalah sosok yang cukup populer, membangun profesi bintang 5 di usia 16. Di provinsi ini belum bertahan dan belum punya hal yang jenius semacam itu. Wang Yu benar-benar berbakat. Mereka semua di sana juga menyadari jika di sampingnya merupakan Ning Feng, sampah sekolah yang terkenal, dan saat ini Ning Feng akan berusia 18 dan masih belum terbangun bakatnya sama sekali. Di sini orang-orang cukup iri kepada Ning Feng karena Ning Feng berhasil dekat dengan dewi kecantikan seperti si Wang Yu ini. Yah, mereka mengatakan, aku dengar mereka itu teman masa kecil. Tapi tunggu, bukankah si Ning Feng berasal dari keluarga biasa? Bagaimana bisa seseorang seperti itu bertemu dengan teman masa kecil seperti Dewi Wang? Meski mereka iri, mereka tak mampu berbuat banyak. Kemudian perlu diketahui, ini merupakan Blue Star, dunia tempat game dan kenyataan menyatu. Ada strength, agility, spell, support. Ujian Kebangkitan Petualangan Nasional 2025, situs ujian SMA nomor 7 kota akan segera dilakukan. Di sini, selama kau berusia di atas 16 tahun, kau punya kesempatan untuk membangkitkan kemampuan dan menjadi petualang. Siswa-siswa yang terhormat, berikutnya adalah sebuah perkenalan mengenai aturan dalam ujian. Yah, para siswa kini mulai berkumpul di tempat itu. Keajaiban kebangkitan berikutnya bisa saja adalah mereka semua. Di sana, kita pun diperlihatkan dengan si Ning Feng yang akan segera membangkitkan kemampuannya. Dia kembali mengatakan dalam hatinya, ada apa dengan Wang Yu tadi? Dia cukup serius. Ini ketiga kalinya aku mengikuti ujian. Aku bukanlah sosok pemula lagi. Tak lama kemudian, panitia mengatakan siswa yang akan dipanggil ke depan menuju ke area pengujian untuk penilaian. Siswa yang berhasil terbangun akan menerima seperangkat peralatan dasar untuk profesinya dan persiapan untuk ujian praktek. Di sini orang-orang mulai berharap, ada yang berharap terbangun sebagai spell, ada yang berharap berprofesi strength, kemudian profesi agility karena dapat membunuh tanpa jejak, dan terakhir berharap menjadi profesi support yang paling populer. Setelah itu, nama Ning Feng pun disebut dan Ning Feng bergegas untuk maju. Dengan kondisi ini membuat banyak orang mulai menatap ke arah si Ning Feng. Mereka sadar jika ini merupakan kakak kelas dari grade 3, sosok legenda sampah itu. Selalu mengikuti Dewi Wang Yu, dianggap sangat kuat namun belum terbangun di usia 18. Kali ini, jika Ning Feng tak terbangun lagi, dia akan mengalami hari yang sangat sial sekali.
Setelah itu Ning Feng pun bertemu dengan Guru Kiwei. Guru Kiwei mengatakan jangan sampai gagal. Bila kau siap, kami akan mulai. Kemudian Bu Guru Ki mengatakan, tempatkan tanganmu di atas kristal dan tenangkan pikiranmu. Si Ning Feng pun mulai melakukan hal itu. Dia kini mencoba berharap dapat melakukan yang terbaik. Hingga sesaat kemudian kristal seakan-akan bersinar begitu terangnya. Semua orang tampak kaget dan sangat tak menyangka jika kristal bereaksi. Sepertinya Ning Feng akan segera terbangun bakatnya. Dan dari cahaya yang beredar, yaitu cahaya biru, mewakili profesi spell. Banyak orang yang cukup tertawa akan hal itu karena profesi ini cukup tidak diinginkan. Kemudian orang-orang mengatakan, seperti yang diharapkan, kebangkitan akan secara otomatis mempelajari keterampilan awal. Dan tak lama kemudian, bintang profesi pun mulai ditunjukkan di sana. Ning Feng saat ini membangkitkan satu bintang, mempelajari kemampuan mantra bertahan. Atas kondisi ini membuat Bu Guru Kiwei pun sadar jika ini adalah sangat sulit sekali. Hanya hasilkan satu bintang itu merupakan fakta yang terlemah. Semua orang pun mulai tertawa atas adanya hal yang semacam ini. Mereka mengatakan, hahaha, aku pikir dia akan menentang nasib, tapi ternyata dia hanya mendapat satu bintang saja. Ini sangat memalukan sekali. Sampah tetaplah sampah. Dia tak mungkin bisa menjadi emas. Di tengah kondisi ini, Bu Guru Ki tetap mengatakan, Ning Feng, keterampilan apa yang kau bangunkan kali ini? Si Ning Feng yang mendengarnya kemudian mengatakan, Bu Guru Ki, sepertinya aku tak mampu menyebutkan itu. Dengan kondisi ini membuat Bu Guru Ki pun mengatakan dalam hatinya, dari penampilannya dia tampaknya menderita pukulan besar. Dan dia terlihat sangat tidak bahagia. Selama kesunyian ini, akhirnya dia malah mendapatkan satu bintang saja. Kemudian Bu Guru Ki mengatakan, inilah peralatanmu, ganti dan lanjutkan ke tahap berikutnya. Ning Feng bergegas mengambil hal itu. Di tengah kondisi ini dia hanya bisa mengatakan dalam hatinya, apakah ini benar-benar nyata? Tak lama kemudian tiba-tiba Ning Feng dikejutkan dengan kehadiran sistem. Sistem mengatakan, tuan rumah terdeteksi menyelesaikan kebangkitan, memenuhi kondisi aktivasi sistem. Dengan adanya hal ini membuat salah saudara Ning Feng sangat terkejut. Dia pun saat ini kembali mendapatkan penjelasan. Sistem berhasil diaktifkan. Tuan rumah mendapatkan kemampuan pasif Dark Origin dan Secret Gift. Kemampuan pasif Dark Origin Anda tidak akan menderita serangan balik dari Dark Power. Dan Anda akan diselamatkan dengan cara apapun menggunakan mantra terlarang. Kemudian ada kemampuan pasif Secret Gift yang dimana Anda dapat menyelesaikan mantra terlarang seminggu sekali tanpa konsumsi. Dengan kondisi ini membuat Ning Feng mengatakan dalam hatinya, sebenarnya Dark Power itu bukankah itu kekuatan paling jahat di dunia? Dan juga mantra terlarang adalah mantra tingkat tertinggi. Apa hubungannya denganku ini? Kemudian sistem kembali mengatakan kemampuan mantra bertahan terdeteksi dan transformasi dimulai. Ning Feng kembali terkejut, dia tak tahu transformasi macam apa itu. Kemudian transformasi selesai dan saat ini mantra bertahan diubah menjadi mantra terlarang. Ya, dengan mendapatkan hal yang semacam ini, Ning Feng pun semakin tidak tahu tentang apa yang terjadi. Namun yang jelas, Dark Power dan mantra terlarang tidak terdengar baik baginya. Dia juga masih ada ujian praktik. Semoga tidak ada yang salah dari semua ini. Tak lama kemudian babak selanjutnya mulai dilakukan. Kali ini, panitia mengatakan 50 orang masuk dalam kelompok, masing-masing melawan monster di rim untuk memenuhi diri dengan keterampilan yang baru dibangunkan. Kandidat tidak diperbolehkan membentuk tim atau saling menyerang. Akan ada drone untuk pengawasan. Semuanya mulai bersiap akan hal itu. Ning Feng juga sangat bersiap. Kemampuannya juga telah aktif, yaitu mantra terlarang memanggil Dark Power dari dunia lain untuk membentuk perisai pelindung yang dapat menghancurkan semua musuh yang mendekat. Kata mantra terlarang bagi si Ning Feng memang terdengar cukup berbahaya. Jika itu adalah jenis mantra terlarang, Ning Feng akan dalam masalah jika ada yang mengetahui hal ini. Jadi Ning Feng akan mencoba untuk merahasiakannya.
Kemudian panitia mengatakan, kandidat, kalian dapat memasuki rim sekarang juga. Semuanya pun mulai masuk ke dalam tempat itu. Ning Feng juga bergegas untuk masuk. Tibalah mereka semua di sebuah kawasan hutan yang dipenuhi dengan para goblin. Para siswa kini mulai bertarung menghadapi goblin itu dengan sepenuh kekuatan mereka. Goblin-goblin ini terlihat sangat banyak, dan di tengah kondisi ini, Ning Feng pun hanya bisa berada di sebuah tempat yang cukup aman. Dia kini mengatakan dalam hatinya, dengan drone pengintai yang ada, itu dapat memantau seluruh tempat pemeriksaan. Jadi, aku tak berani menggunakan mantra terlarang begitu saja. Tapi saat ini, aku tak punya sarana serangan lainnya. Aku harus menyembunyikan diri dan menunggu peluang serta kesempatan hadir. Dan di tengah apa yang terjadi ini, keberadaan dari Ning Feng pun diketahui oleh para panitia. Mereka mengatakan, di antara yang lain yang sedang bertarung menghadapi monster untuk naik level, pemuda ini malah bersembunyi di belakang semak-semak. Di tengah kondisi ini, sang guru Qi mencoba mengatakan kepada si Kapten Zhou itu, Kapten Zhou, anak itu terlambat terbangun dan kemampuannya juga tak baik. Satu-satunya kemampuan yang diaktifkan adalah mantra bertahan yang tidak cocok untuk bermain solo. Kapten Zhou yang mendengar hal itu kemudian mengatakan, lalu panggil dia dan tak perlu mengikuti ujian lagi. Juga, menjadi profesi bintang 1, dia tidak akan mampu menjadi petualang sejati. Dan ketika mereka tengah berbincangkan hal itu, tiba-tiba sebuah keadaan aneh terjadi di dalam tempat itu. Si Kapten Zhou kini bertanya kepada anak buahnya apa yang sedang terjadi. Si anak buah kini mengatakan, saya tidak yakin, tapi tampaknya drone kita diserang sesuatu. Lalu, koneksinya terganggu. Yah, kini sistem mendapatkan peringatan. Fluktuasi kekuatan yang sangat kuat telah terdeteksi di alam rim. Jadi, dengan kondisi ini, mereka akan mengetahui ini dengan cepat dan segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yah, pada saat ini, drone itu sudah hancur di rim. Dan nasib para murid kini sangat mengenaskan. Mereka bertemu dengan monster yang sangat kuat yang telah menghancurkan drone itu. Yah, monster itu kini berdiri dengan lantangnya di hadapan para siswa. Dan si Lord Goblin kemudian memerintahkan semua anggotanya untuk bekerja sama mengalahkan para manusia ini. Semuanya pun mulai bersemangat dan mulai melakukan penyerangan terhadap para manusia yang ada. Tak cuma menghancurkan pertahanan manusia, mereka juga menghancurkan drone yang tersisa. Sehingga semuanya pun meledak seketika. Lord Goblin benar-benar menguasai tempat itu. Dan di tengah apa yang terjadi ini, si Ning Feng pun sedikit mengalami pusing karena ledakan yang terjadi. Dan saat kemudian dia pun sadar jika para goblin telah mendekat ke arahnya. Dia benar-benar telah terkepung. Si Lord Goblin kemudian mengatakan, oh, ada serangga kecil yang sedang bersembunyi di sini. Di tengah apa yang terjadi ini, sosok dari si Ning Feng benar-benar telah terancam. Dia kini juga menyadari jika drone telah hilang, dan ini adalah peluang besar baginya untuk menguji apakah mantra terlarang itu sangat efektif digunakan. Ning Feng mulai menjalankan hal itu, dan semua goblin tampak terkejut, termasuk juga si Lord Goblin. Yah, teknik terlarang ini benar-benar mencekam. Para mayat hidup seakan-akan datang ke sana dan memberikan sebuah efek ledakan sehingga banyak yang binasa. Para goblin banyak yang tewas ketika. Sementara itu di markas, para petugas akhirnya sadar jika semua drone telah hilang koneksi. Telah ada letusan kekuatan gelap yang datang di Secret Rim, menyatakan bahwa kehadiran monster tingkat raja atau lebih tinggi. Dengan kondisi ini, komandan menyuruh para pasukannya panggil bala bantuan secepat mungkin dan evakuasi semua personil non-tempur di dekatnya. Di sana juga si Bu Guru menyadari monster tingkat raja atau lebih tinggi mempunyai kekuatan yang bisa menghancurkan seluruh kota. Dan ini adalah sesuatu yang tak pernah hadir di Secret Rim. Kita kembali di tempat itu, di mana saat ini Lord Goblin benar-benar terkejut ketika dia melihat para pasukannya tengah dibantai oleh sosoknya si Ning Feng. Ning Feng benar-benar membunuh siapapun yang ada di sekitarnya. Atas kondisi ini, Ning Feng sangat tak menyangka inilah mantra terlarang yang jarang terlihat. Meski ini tampak menjijikan dan membuatnya takut, tapi ini sangat baik dalam pertempuran. Dia kini berhasil membunuh tentara goblin dan berhadiah
kali 10 poin pengalaman. Berbagai pengalaman benar-benar dia dapatkan. Dia terus menjalankan aksinya itu untuk mengejar poin pengalaman. Dengan kondisi ini juga, Lord Goblin yang masih ada di sana sadar jika ini adalah dark power yang luar biasa. Dia tak menyangka jika manusia punya kemampuan yang semacam itu. Dan tidak tanggung-tanggung, Lord Goblin saat ini pergerakannya benar-benar telah terkunci. Dia tak dapat pindah kemanapun. Dan karena kejadian ini, dia pun terkena serangan yang sangat telak dari Ning Feng hingga membuat ledakan yang sangat besar terjadi di sana. Ning Feng pun kini berhasil mengalahkan Lord Goblin dan pengalaman yang diperoleh adalah 6.000 lebih. Sesaat kemudian, Ning Feng mulai memeriksa atributnya. Dia pun sadar jika dia telah berada di level 10, Health 10, Strength 8, Agility 8, Spirit 20, dan XP 12. Ning Feng pun sangat senang karena dia telah naik ke level 10. Padahal normalnya tes fisik tahun sebelumnya, mereka hanya bisa naik level sebesar 1 atau 2 saja. Kemudian Ning Feng juga akhirnya tahu jika XP poin dari monster kecil semuanya sangat rendah. Sebagian besar mengandalkan monster elite dari sebelumnya. Dan saat ini dia masih bertanya-tanya bagaimana monster elite muncul di tempat ujian. Meski demikian, Ning Feng kini memandang ke arah lot yang tersedia di tempat itu. Yah, ini adalah lot yang di-drop dari monster elite, dan keduanya adalah item kualitas orange. Dan ini merupakan tanda penguatan atribut permanen. Dia tak pernah melihat sesuatu yang seperti ini sebelumnya. Yah, ada Vanguard Mar, yang dimana itu meningkatkan 10 agility atribut. Meski demikian, kualitas orang sudah merupakan pusaka level epic, benar-benar sangat berharga. Ning Feng juga berhasil mendapatkan Shadow Butter Claw, di mana ini merupakan senjata yang mampu meningkatkan strength plus 13, 16 agility, 10% attack speed, 5% critical hit rate, 10% kesempatan untuk trigger, dan bisa melakukan combo. Cakar ini, meski Ning Feng tak bisa menggunakannya, perlengkapan orange masih bisa dijual dengan harga yang tinggi. Ning Feng pun sadar jika kalau begini, dia bisa naik level dengan mudah dengan membunuh monster. Dia bisa juga menjadi orang yang sangat kaya. Tak lama kemudian, pusat memberitahukan jika semua peserta segera tinggalkan ujian dan gunakan gulungan teleportasi untuk evakuasi. Ning Feng mulai paham akan hal itu dan mulai mencoba untuk melakukan sesuatu. Namun pelan-pelan dia pun sadar jika dia sangat kesepian karena saat ini kekuatan dari mantra terlarang telah merasuki tubuhnya. Semuanya seakan-akan telah terjebak dalam dimensi yang sangat jahat. Dan sepertinya hanya Ning Feng yang selamat dari tragedi ini. Ning Feng kini hanya bisa mengatakan, akan mengerikan jika ada orang yang menemukanku. Aku harus segera melarikan diri untuk keselamatanku dan juga tentang rahasiaku ini. Dan pada saat Ning Feng mencoba untuk keluar itu, pada saat yang bersamaan juga para pasukan elit datang ke tempat itu untuk mencari tahu letak dari iblis yang sedang bersembunyi. Yah, komandan memerintahkan para pasukannya untuk bergegas melakukan sesuatu. Namun, sayang, dia pun kini mengatakan dalam hatinya, bahkan jika semua orang bekerja sama, mereka tidak akan bisa menahan monster level king atau di atasnya. Aku tak tahu jika bala bantuan akan datang tepat waktu. Tapi, besar kemudian juga komandan pun sadar jika sumber kekuatan gelap tiba-tiba menghilang. Dan kemungkinan iblis itu telah melarikan diri keluar dari rim. Ya, semuanya tak tahu jika itu adalah ulah dari Ning Feng ini. Tak lama setelah itu, si Bu Guru juga melapor jika saat ini semuanya sudah di luar jangkauan mereka. Semua peserta alias murid harus tetap diam untuk menghindari kekacauan berskala besar. Si Bu Guru juga menyuruh mengaktifkan arai segel sekolah dan sisakan hanya satu jalan keluar untuk personel yang tidak terkait agar dievakuasi secepat mungkin. Dengan kondisi ini juga, terlihatlah si Ning Feng yang ada di tempat itu yang mencoba memanggil Guru Qi ini. Guru Qi pun kemudian mengatakan, Ning Feng, apakah kau baik-baik saja? Ning Feng pun mengatakan jika dia dalam keadaan yang baik.
dan dia pun diperintahkan oleh Bu Guru Qi untuk segera pergi ke tempat yang aman. Pengumuman juga dilakukan oleh pihak sekolah, di mana sekolah ditangguhkan sementara dan jangan kembali kecuali diperlukan. Setelah itu Ning Feng pun pergi berjalan dengan si Wang Yu. Di sana Ning Feng mencoba mengatakan kepada Wang Yu, kelihatannya Guru Qi menghadapi musuh yang hebat. Apa yang sebenarnya terjadi? Wang Yu yang mendengar itu kemudian mengatakan, kudengar bahwa sumber kekuatan yang tak dikenal terdeteksi di tempat ujian dan seluruh sekolah telah disegel. Mengetahui hal ini membuat Ning Feng berkata dalam hatinya, sumber kekuatan tak dikenal, mungkinkah monster elit yang tidak teridentifikasi? Sudah sulit sekali menahan sampai awak kening, tapi ujiannya malah terputus di tengah jalan. Dan dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh Ning Feng membuat Wang Yu tampak khawatir, karena sepertinya Ning Feng ini mengalami pukulan yang keras karena insiden yang telah terjadi. Wang Yu kini mulai berkata, mantra pertahanan bisa menyelamatkan nyawamu, tapi tak sesuai untuk leveling sendirian. Mulai besok, kau akan bekerjasama dengan kami. Ning Feng yang mendengarnya kini mengatakan, terima kasih atas kebaikanmu, tapi itu tidak perlu, aku bisa naik level sendirian. Ning Feng ini tak mau bergabung karena dia punya mantra sihir hitam yang terlarang, dan dia tak bisa menggunakannya di hadapan orang lain. Di sana juga akhirnya Wang Yu mengatakan jika si Ning Feng tidak boleh menolak ajakannya. Besok pagi jam 9 di gate barat dia akan menunggu Ning Feng. Ning Feng pun tak tahu harus berbuat apa-apa lagi. Wanita ini terlihat sangat otokratis. Kemudian Ning Feng mulai memikirkan ide, haruskah dia pura-pura untuk sakit? Tapi dia sadar jika dengan kepribadian dari si Wang Yu, dia tak dapat menghindari Wang Yu tanpa batas waktu. Meski begitu, dia akhirnya kepikiran akan sebuah ide yang cukup jitu. Yah, tanpa basa-basi lagi, Ning Feng datang ke tempat pertukaran. Dia akan membelikan berbagai perlengkapan yang dilengkapi dengan skill yang melekat. Dia bisa membeli item dengan mantra pertahanan yang melekat dan pura-pura menggunakannya esok hari. Ning Feng berharap semoga sistem tidak mengubah skill perlengkapannya menjadi mantra terlarang. Lagi pula, dia bisa menjual lot dari pertarungan yang sebelumnya. Setelah itu dia pun bertemu dengan gadis cantik yang mencoba melayaninya. Di sana Ning Feng pun berkata jika dia ingin membeli item yang terpasang mantra pertahanan, entah itu senjata, baju, ataupun aksesoris. Setelah itu si gadis mulai berbicara. Dia mengatakan, kau murid Awaken baru bukan? Sebenarnya tak perlu secara spesifik membeli mantra level rendah seperti mantra pertahanan. Kami punya banyak item dengan mantra tingkat tinggi terpasang, lebih sesuai untuk naik level. Aku bisa menunjukkannya kepadamu. Namun sayangnya Ning Feng menolak itu karena dia tak butuh akan hal itu. Dan lagi pula, dia membutuhkan level yang rendah saja. Mengetahui hal ini, si gadis pun mengatakan jika dia tidak ingin lagi ikut campur dengan permasalahan ini. Dia menyuruh rekannya untuk datang membantu bocah ini. Setelah pergi, si gadis pun mengatakan dalam hatinya, setelah semua ini, ternyata pria itu orang miskin. Aku tak mau repot melayaninya. Biarkan rekanku yang melakukan itu. Ya, si rekan pun mulai datang di hadapan Ning Feng dan mencoba untuk membantu Ning Feng. Di sana Ning Feng ditunjukkan dengan berbagai atribut yang mungkin dia perlukan. Dia mencoba berbagai senjata untuk dia gunakan. Dia juga berhasil untuk mendapatkan sebuah cincin yang tampak baik untuknya. Di sana dia pun mengatakan kepada gadis itu, terima kasih telah menemaniku melihat begitu banyak di toko ini. Ngomong-ngomong, aku ingin tanya di mana aku bisa menjual hasil lot yang ada. Si gadis mengatakan jika dia akan membantu si Ning Feng untuk masuk ke sebuah ruangan. Dia pun bergegas untuk pergi ke sana dan bertemu dengan seorang bos. Di sana si gadis mengatakan kepada Master Wang itu jika si tuan ini ingin menjual hasil lotnya. Ning Feng pun mulai menunjukkan senjata itu di hadapan si Master Wang. Master Wang kini mengatakan,
Ini merupakan senjata orange dengan berdasarkan agility dengan persyaratan rendah, mengagungkan atribut yang sangat baik, sangat sesuai untuk pendatang baru. Juga dilengkapi dengan 3 slot permata, memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan untuk mencapai efek yang lebih sesuai. Ini adalah item yang bagus. Kami punya beberapa klien yang tertarik pada perlengkapan ini. Sedangkan untuk harganya, apakah kau punya minimal harga yang kau tentukan? Ning Feng pun lantas langsung menjawab, semakin tinggi harganya maka semakin baik. Master Wang pun mengerti akan hal itu dan dia mencoba untuk menghubungi kliennya terlebih dahulu, sedangkan si gadis diperintahkan untuk melayani sosok dari Ning Feng ini terlebih dahulu. Master Wang pun mulai berkomunikasi dengan sosok klien itu. Dan tak berselang lama kemudian, Master Wang kembali menemui Ning Feng. Dia mengatakan, "Tuan Ning, pelengkapannya telah terjual. Pembeli bersedia membayar 50.000 kristal. Setelah dikurangi 8% biaya transaksi, kau menerima 46.000 kristal." Mendengar adanya hal yang semacam itu, si gadis dan Ning Feng sangat terkejut dan tak menyangka, karena itu merupakan jumlah yang sangat banyak. Si gadis mulai terdiam akan sosoknya Ning Feng. Di sana juga si Master Wang kembali berkata, "Jika kau melalui formalitas di sini, kami akan mentransfer uangnya ke rekeningmu secepat mungkin." Ning Feng pun paham dengan situasi yang ada dan dia juga perlu beberapa perlengkapan lagi untuk dia butuhkan. Yah, si gadis juga akan membantu merekomendasikannya untuk Ning Feng ini. Sementara itu, perbincangan mulai dilakukan oleh para pegawai lainnya. Kali ini, salah seorang gadis mengatakan kepada gadis cantik tadi, "Bukankah kau sangat menyukai orang tampan? Kenapa kau membiarkan pria kecil itu untuk pergi?" Si gadis cantik mengatakan, "Aku hanya menyukai pria tampan yang kaya dan kuat. Pria miskin seperti itu bahkan tak layak membawa sepatuku." Yah, tak lama setelah itu, para pegawai itu melihat jika pada saat ini Ning Feng tengah bersama dengan Master Wang, dan dia juga disambut dengan sangat baik. Kini, salah seorang pegawai juga tahu tentang informasi yang ada di mana pria tampan ini menjual perlengkapan senilai 50.000 kristal dan dia akan memilih perlengkapan lainnya. Mendengar adanya hal ini, para pegawai sangat terkejut karena hal itu lebih dari gaji mereka selama 3 bulanan. Yah, si gadis pun kini benar-benar sangat terkejut dan tak menyangka akan hal itu. Dia pun kini hanya bisa mengatakan, "Kenapa tidak aku yang melakukan itu dan mengantar si pria itu? Komisinya juga akan jadi milikku yang setara dengan gajiku selama 3 bulan. Beberapa saat kemudian, Tuan Ning Feng pun diantarkan oleh si gadis yang baik tadi, dan dia pun kini berterima kasih kepada gadis itu karena telah membantunya. Gadis ini sendiri bernama Si Yang Xin. Keesokan harinya, Ning Feng mulai berjalan dengan penuh kepercayaan diri. Di sana dia pun sadar jika dia sudah sangat yakin dengan senjata yang dia miliki kemarin alias yang dia beli kemarin. Kemudian Ning Feng bertemu dengan si Wang Yu. Dia mengatakan, "Wang Yu, aku tak menyangka menemukanmu di sini." Dan tak berselang lama kemudian, para senior mulai datang ke tempat itu. Ada Seal Warrior, spell, dan pengguna elemen lainnya. Di sana ada Great Axe Berserk, kemudian Cleric, dan satu lagi Xiao Zhen. Dan mereka semua ini merupakan anggota guild dari si Wang Yu ini. Ning Feng mulai berkenalan satu sama lain, dan akhirnya Ning Feng mulai bertetapan dengan Xiao Zhen. Di sana, Ning Feng pun sadar jika pria ini sedikit marah terhadap dirinya tanpa alasan. Ya, tak lama kemudian si pria itu mengatakan kepada Wang Yu, "Aku ingat kau hampir mencapai second transformation. Dan pada saat ini, karena kau berhasil melakukan itu dan sudah menjadi gadis jenius bintang kelima, aku akan memberikanmu hadiah." Yah, si Xiao Zhen pun memberikan Avenge Agility Potion, yang mana sekali pakai ini dapat meningkatkan kualitas orange dan secara permanen meningkatkan atribut agility sebesar 3%.
Yang lain pun sadar jika itu adalah potion lanjutan yang meningkatkan atribut dan pasti mahal. Xiao Shen pun kini berkata, mahal bukanlah masalah besar, hanya senilai 20-30 ribu kristal koin saja. Aku tak terlalu memperdulikan itu. Kuncinya kini adalah potion level tinggi yang sulit didapatkan meski kalian punya uang. Ayahku meminta bantuan dari banyak teman dan akhirnya berhasil mendapatkan satu. Wang Yu pun tampaknya menolak hal itu dengan mengatakan, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tak bisa menerima hadiah itu. Ning Feng yang ada di sana mencoba untuk mengatakan kepada Wang Yu, potion ini bukankah sangat berharga? Bukankah kau bertekad untuk masuk ke universitas terkemuka? Namun sayang Wang Yu mengatakan, tak perlu, masih ada hal yang harus kita lakukan. Ayo kita pergi dulu. Atas adanya hal yang memalukan ini membuat Xiao Shen kini sangat murka. Tunggu dulu Wang Yu, apakah kau ingin benar-benar bermain dengan sampah semacam pria ini? Mendengar hal itu membuat Wang Yu tampak kesal. Xiao Shen, awasi perkataanmu itu. Xiao Shen pun kini mengatakan, ada apa? Bintang satu seperti pria ini hanyalah sampah. Mereka tidak akan pernah bernilai apapun dalam hidup mereka. Atas adanya hal yang semacam ini membuat si Ning Feng pun kini tak paham kenapa pria ini tiba-tiba menargetkannya. Padahal dia tak pernah berbuat salah. Seandainya Ning Feng ingin melafalkan mantra terlarangnya pada pria ini, maka tamatlah dia. Dan dengan adanya hal ini, si teman wanita dari Xiao Shen mengajaknya untuk pergi karena takut ada konflik yang akan terjadi. Namun, Xiao Shen mengatakan jika ini bukanlah urusannya. Kemudian Xiao Shen mengatakan, seluruh tubuh anak ini tak bisa ditukar dengan botol ramuan atribut. Pergi dan berhenti mempermalukan diri sendiri. Si Ning Feng yang mendengar hal itu kini mengatakan, apakah kau anjing gila yang menggigit orang secara acak? Kau hanya punya ramuan plus 3 dan kau berani untuk berbicara besar. Xiao Shen yang mendengarnya kini mengatakan, apa yang kau katakan dasar orang miskin. Yang lain juga mulai mendukung Xiao Shen. Dia mengatakan dengan nada yang dimiliki bocah ini, apakah kau ini si bocah punya yang lebih kuat? Kenapa kau tak tunjukkan kepada kami? Xiao Shen juga membenarkan hal itu. Dia mengatakan, ya selama kau bisa mengeluarkannya, aku akan berlutut dan menggonggong kepadamu. Tapi jika kau tak bisa, kau akan berlutut dan menggonggong di hadapanku. Tanpa pikir panjang lagi, Ning Feng mulai menunjukkan sebuah senjata yang dia miliki dan dia pun memberikan hadiah ini kepada si Wang Yu. Ini merupakan item lencana pelopor, item orange, menambahkan atribut secara permanen. Wang Yu sangat terkejut akan hal ini karena dia belum pernah melihat hal yang semacam ini. Begitu juga dengan reaksi yang ditimbulkan oleh orang-orang lainnya. Bagaimana mungkin ada item dengan atribut plus 10 permanen? Di sini, si Ning Feng mulai percaya diri. Dia menyuruh si Wang Yu untuk segera membuktikan hal ini dan menguji cobakannya. Wang Yu pun kini mulai ragu karena ini adalah benda yang sangat berharga. Tapi si Ning Feng mengatakan, jangan khawatir, aku menemukan ini di rumah dan ini dimaksudkan untukmu. Cepat dan gunakan, aku tak bisa menunggu. Wang Yu pun bergegas menggunakan item itu sehingga membuat banyak pihak yang kini lantas terbengong. Wang Yu pun kini berhasil meningkatkan atributnya. Dia benar-benar berhasil membuat semua orang percaya akan perkataan dari si Ning Feng ini. Xiao Shen yang tawakan hal ini hanya bisa mengatakan, mustahil. Bagaimana dia bisa punya harta tersebut? Dia pasti mencurinya. Ning Feng pun kini mengatakan, yang kalah jangan banyak alasan. Ingat gonggong dengan keras. Aku sulit mendengar dengan jelas. Yah, kini Xiao Shen tidak mau melakukan hal itu. Tapi Wang Yu lantas berkata, apakah Tuan Xiao Shen tidak mau melakukannya? Xiao Shen pun tidak dapat meminta bantuan dari teman-temannya, dan dia pun terpaksa untuk berlutut di hadapan si Ning Feng itu. Ning Feng pun kini semakin tersenyum lebar. Dan dengan apa yang terjadi ini, Ning Feng pun bergegas mengatakan ucapan
selamat tinggal kepada semuanya dan dia pergi bersama dengan si Wang Yu. Di perjalanan, Wang Yu mencoba minta maaf kepada Ning Feng karena telah bertindak sesuatu, namun Ning Feng mengatakan, hentikan, hubungan kita tidak memungkinkan untuk ini. Sebenarnya kau tidak perlu memperdulikan aku, lebih baik kau menyelesaikan transformasi kedua dan mendapatkan universitas terbaikmu. Yah, Ning Feng berkata seperti ini karena dengan adanya si Wang Yu di sekitarnya, dia mungkin tidak bisa naik level dan menggunakan mantra terlarangnya. Wang Yu di sana mencoba untuk memohon kepada si Ning Feng jika Ning Feng tidak harus menyerah pada diri sendiri. Ning Feng pun mempertegas jika dia tidak akan menyerah. Kemudian Wang Yu memberikan sesuatu kepada si Ning Feng, yaitu sebuah buku sihir. Yah, kini adalah buku yang bila kau mencapai level yang tepat kau dapat mempelajarinya. Si Ning Feng pun sadar jika di buku ini terdapat banyak sihir dan harganya tentu tidak murah. Wang Yu membenarkan hal itu, tapi meski demikian, ini tak sebanding dengan rencana yang diberikan oleh Ning Feng sebelumnya kepadanya. Ning Feng pun kini menerima hadiah dari si Wang Yu itu. Beberapa saat kemudian mereka berdua pergi menuju makam berbahaya pinggiran Secret Rim. Di sana terdapat para pasukan goblin liar yang sedang dibantai dan diburu oleh sosoknya si Wang Yu. Wang Yu benar-benar terampil dalam menggunakan panahnya. Yah, kini si Ning Feng hanya bisa untuk merayakan hal itu. Dia hanya bisa berkata dalam hatinya, XP di sini sangat rendah. Tapi aku tidak bisa mengatakan pada Wang Yu aku sudah level 10. Apa yang bisa aku lakukan selain duduk dan diam? Tak lama kemudian tiba-tiba saja Wang Yu mendapatkan panggilan dari markas. Di sana dia pun mendapatkan perkataan, Yu, kita baru saja mendapat kabar bos besar Valen Necromancer akan segera muncul. Yah, para anggota pun kini bergegas untuk pergi ke sana karena ini merupakan kesempatan yang sangat langka. Yah, Wang Yu diharapkan untuk ikut bergabung. Xiao Shen juga sangat berharap karena bagaimana lagi mereka akan melawan bos. Valen Necromancer dapat menjatuhkan item sihir langka yang sangat penting bagi Xiao Shen ini. Wang Yu pun kini cukup terdiam dan dia mencoba untuk mengambil keputusan. Wang Yu pun kemudian melihat ke arah si Ning Feng sehingga Ning Feng mengatakan, pergilah, tidak apa-apa. Kita berdua sudah di Secret Rim ini, aku bisa naik level nanti. Dengan mendengar hal ini, si Wang Yu mengatakan, oke, lalu kau pergi ke zona aman dan tunggu aku. Ning Feng pun kini mengatakan siap kalau begitu. Ning Feng dan Wang Yu kini berpisah. Ning Feng hanya bisa memberikan sedikit ucapan perpisahan saja. Dan setelah kepergian dari Wang Yu itu membuat Ning Feng senang karena akhirnya dia sendiri, bos besar, sudah ada di sini dan dia akan mulai berburu. Untungnya dia sudah mempersiapkan awal kemarin dan belajar 2 keterampilan lagi. Karena semuanya dapat digunakan secara gratis sekali, semakin banyak mantra terlarang maka semakin baik. Skill pasif, secret gift, semua milik Anda yaitu miliknya si Ning Feng dapat digunakan seminggu sekali tanpa konsumsi. Namun sayangnya, si Ning Feng hanya punya 3 slot keterampilan pada levelnya saat ini. Dia tidak akan dapat menggunakan buku skill yang diberikan oleh Wang Yu yang disediakan untuknya sampai mencapai level 15 nanti. Setelah itu kita pun diperlihatkan dengan keadaan di mana banyak sekali tengkorak liar dan sangat kejam, yaitu dikenal dengan nama makam berbahaya. Tempat ini benar-benar tempat bos besar muncul di kedalaman menara tinggi Secret Rim dan para pasukan manusia harus bertarung di sini. Mereka sadar dungeon ini sangat sulit untuk dihadapi dan sangat berbahaya. Dan di saat apa yang terjadi ini, tiba-tiba sebuah ledakan ada di hadapan mereka. Dan akhirnya, para tim lain menyadari jika yang ada di hadapan mereka merupakan pasukannya si Wang Yu dan juga si Xiao Shen dari Lion Guild. Meskipun mereka saat ini ditempatkan dalam skala nasional, mereka masih adalah pendatang baru yang sangat kuat. Yah, yang lain kini berkata, memang seperti yang diharapkan, orang lain tidak punya peluang untuk mengalahkan karena para pasukan dari Lion Guild benar-benar sang petarung. Yah, semuanya pun
tampil dengan sangat baik sekali. Xiao Shen pun merasa bangga dengan kemampuannya itu, dan Wang Yu juga terlihat menjadi lebih kuat karena saat ini agility-nya telah meningkat 10 poin. Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan Secret Rim makam berbahaya dalam, di mana kita pun diperlihatkan dengan sebuah keadaan yang mana saat ini terdapat si Ningfeng. Ningfeng mencoba untuk mempergunakan mantra terlarangnya. Ya, kini dia mencoba untuk mengaktifkan skill Fire Step dari mantra terlarang yang dapat melalui ruang ke Secret Rim. Cepat sampai ke lokasi target berlangsung selama 1 jam. Dan kini, si Ningfeng bertemu dengan sang bos Necromancer. Ya, kini dia pun mulai menyapa sosok bos kuat itu. Si bos mulai menunjukkan kekuatannya dan mengarahkan itu tepat di hadapan si Ningfeng. Namun Ningfeng berhasil untuk melakukan penghindaran. Si bos Necromancer pun sadar jika petualang ini cukup sombong dan berani muncul seorang diri. Ya, kali ini serangan mulai dilakukan oleh si Ningfeng dari arah yang berbeda. Ningfeng kini mengatakan, "Aku melakukan perjalanan seorang diri karena aku tidak ingin berbagi dengan orang lain." Tebasan kilat mulai dilakukan oleh si Ningfeng, dan Ningfeng menggunakan sebuah teknik Meteor Rain, di mana kini merupakan sebuah kemampuan memanggil hujan kebakaran dari langit, menyebabkan kerusakan area besar. Ya, kini hujan kebakaran dari langit benar-benar sudah menguasai tempat itu, dan itu lantas langsung menuju ke arah si bos, sehingga ledakan besar terjadi di sana. Dan pada saat ini Ningfeng benar-benar dalam kepercayaan diri yang begitu tingginya. Dia berhasil untuk membunuh sosok si bos itu. Dia berhasil membunuh Corpse Demon. Dia berhasil mendapatkan Expiron 200 dan berhasil mendapatkan berbagai tambahan atribut lainnya. Ya, kini sistem memberikan hadiah XP plus 50.000 karena telah berhasil membunuh sosok bos Necromancer Lao Fallen. Si Ningfeng pun berhasil mencapai level ke-30. Dan dengan kondisi ini, Ningfeng pun paham jika itemnya sangat berlimpah dan dia bisa pakai Leontin dan batu permata. Sayangnya, 2 buku skill ini tidak eksklusif bagi spell, tapi masih berharga karena banyak uang. Tak lama kemudian, Ningfeng pun mencoba untuk menyerap yang ini sendiri, ya, menyerap berbagai item yang tersedia di sana. Meskipun mengurangi staminanya, dia bisa untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Tak lama kemudian, sistem memberitahukan jika pada saat ini terdeteksi item khusus Necromancer Emblem. Ya, dimana selama transformasi nanti, si Ningfeng dapat membuka job tersembunyi Undead Wizard atau mengaktifkan tugas prasyarat pekerjaan tersembunyi All Elemental Spell. Ningfeng pun sangat senang. Dia mengatakan, job tersembunyi sangat jarang dan awalnya tidak ada cara untuk intervensi. Apakah emblem ini menjadi kunci untuk mengaktifkan job tersembunyi? Yah, aku harus menjadi spell yang bisa All Elemental. Ningfeng pun sangat senang atas adanya hal ini. Sementara itu di tempatnya Wang Yu, kerusakan semakin menjadi-jadi. Tempat itu menjadi sangat liar dan berantakan. Fluktuasi sihir mengerikan mulai berlangsung di sana. Para pasukan kini mencoba untuk mundur. Xiao Shen tidak ingin melakukan itu karena dia sangat ingin mencapai tujuannya. Namun Wang Yu mengatakan, "Apakah kau ingin membahayakan semua orang saat situasi sangat berbahaya ini?" Xiao Shen pun mau tak mau akan mencoba untuk patuh terhadap Wang Yu. Dan setelah itu Wang Yu pun memberikan pesan kepada Ningfeng jika dia ada urusan yang mendesak, jadi dia berangkat terlebih dahulu dan mungkin akan pulang terlambat. Sementara itu di aula transformasi, Ningfeng akan menjalankan rencananya. Dia pun sadar jika tidak banyak orang di sini. Dia mulai bertemu dengan petugas yang ada, sehingga si petugas bertanya, "Apakah Anda di sini untuk menerima tugas transformasi?" Ningfeng membenarkan hal itu, dan kini si petugas mengatakan, "Biarkan aku daftarkan informasimu terlebih dahulu." Ningfeng mulai mengatakan tentang apa yang ada dalam dirinya. Dan si petugas sadar jika transformasi untuk pria ini bakatnya cukup buruk.
Yah, si petugas kini mengantarkan si Ning Feng untuk masuk ke sebuah ruangan. Dan setelah sampai di sana, si petugas mengatakan selanjutnya ikuti saja proses yang ada. Ning Feng pun paham dengan hal itu. Dan tak lama berselang, si petugas bertemu dengan komandan. Di sana, mereka berbicara tentang sesuatu. Komandan mengatakan, kami hanya pergi untuk menyelidiki di lokasi dan makam berbahaya telah menderita kerusakan parah. Sumber kekuatan belum jelas, tapi job tingkat ancaman mungkin mencapai raja atau lebih tinggi. Si petugas pun paham jika dalam 2 hari ini ada 2 ancaman tingkat raja. Dan kini komandan juga membenarkan itu. Dan dia juga telah diutus oleh para petinggi untuk meminta Shadow Solitary mengambil tindakan. Setelah itu kita pun kembali diperlihatkan dengan Ning Feng yang kini mendapatkan pilihan di mana misi pertama adalah syarat masuk ke makam Hu Manggui dan dapatkan item misi Blood Soul Crown. Batas waktu adalah 3 hari dan kesulitan berada di tingkat A. Kemudian ada All System Make God prequel misi transfer pertama, di mana ketentuannya adalah masuk ke alam ilusi kuil ilahi Huyang dan dapatkan item misi Holy Emblem. Batas waktu 3 hari dan merupakan kesulitan tingkat S. Atas adanya 2 pilihan ini membuat si Ning Feng pun mengatakan tampaknya All System Make God misi prequel, jadi aku akan pilih ini. Misi transfer pun kini diterima dan kini si Ning Feng pun mulai berjalan lagi. Dia kini berkata sangat layak dari job tersembunyi, bahkan misi tingkat S sudah muncul. Untungnya memberi waktu 3 hari, jadi tidak terlalu stres. Kemudian Ning Feng pun berpisah dengan petugas yang ada sehingga Ning Feng juga memahami jika wanita ini bukanlah wanita yang sebelumnya. Sementara itu di tempat yang berbeda, kita pun diperlihatkan dengan si petugas tadi yang ternyata adalah sosok penting, di mana dikatakan bahwa wanita ini merupakan anggota Solitary Shadow dan pakaiannya berbeda daripada umumnya. Dan tak cuma itu, keberadaan organisasi ini adalah rahasia resmi. Ya, dikatakan bahwa anggota Solitary Shadow semuanya punya job tersembunyi, langka, yang memungkinkan mereka menggunakan Power of Darkness dalam pertempuran, yang mengkhususkan dalam melaksanakan misi khusus, termasuk si wanita ini. Power Darkness sangat kuat, dan kali ini wanita itu berhasil paham akan semuanya. Meskipun sudah banyak yang hilang, tetapi itu masih mempengaruhinya. Kemudian si wanita mulai berkata kepada rekannya, aku tidak menemukan petunjuk apapun. Tampaknya pelakunya hilang setelah menyebabkan kerusakan, sehingga tidak mungkin menyimpan tujuannya. Anggota lain mulai berkomentar, akhir-akhir ini aku sering menerima laporan beberapa secret rim telah menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa, yang mungkin merupakan awal dari beberapa jenis krisis. Apakah ada hubungan antara itu? Si wanita pun kini menjawabnya, sulit untuk dikatakan. Aku akan konsultasi dengan atas dan meningkatkan tenaga kerja. Ya, kini si pria mengatakan bahkan Solitary Shadow Guanglan terkenal mendapatkan masalah juga. Si kacamata juga mengatakan, bolehkah saya bertanya, apakah pelakunya dikonfirmasi adalah monster? Atau mungkin pelakunya adalah mutan seperti wanita ini? Si wanita pun cukup terkejut mendengar itu. Dan si pria mengatakan, aku benar-benar minta maaf, saya tidak bermaksud begitu. Setelah itu si wanita kembali mengonfirmasikan sesuatu. Tingkat ancaman di sini telah melebihi tingkat raja. Untuk mengendalikan kekuatan kegelapan yang sangat besar, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung tubuh manusia. Si kacamata paham akan hal itu. Dia kini mengatakan, jadi ada monster yang sangat kuat tersembunyi di kota yang dapat membawa bencana setiap saat. Namun, si gadis alias wanita mengatakan kemungkinan itu tersembunyi di dalam kegelapan dan harus ditemukan secepat mungkin. Kemudian kita kembali diperlihatkan di rumah Ning Feng yang mana Ning Feng baru saja bangun tidur. Dia mengatakan, lingkungan yang asri ini tak mungkin membuat masyarakat tidak merasa nyaman. Setelah mencapai level 30, 4 slot skill lagi telah ditambahkan. Mari mulai dengan mempelajari 2 buku yang diberikan Wang Yu sebelumnya. Kemudian sistem pun mulai memberikan notifikasi, di mana
skill yang terdeteksi Arcane Seal dapat digabungkan dengan kutukan terlarang Full Air Cell dan telah dieksekusi secara otomatis. Kini, Ningfeng mempelajari keterampilan pasif Full Air Defense. Skill pasif Full Air Defense di mana ketika diserang secara otomatis berlaku. Kerusakan sebesar 100% yang diserap oleh Full Air Defense dengan batas yang sama dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh Full Air Defense. Setelah serangan berhenti, Full Air Defense akan memperbaiki dirinya sendiri secara bertahap. Ningfeng pun kini mengatakan, jadi kutukan terlarang juga dapat bergabung dengan mantra tingkat rendah untuk menghasilkan efek baru. Dengan ini, aku punya sarana pertahanan lain. Kerusakan biasa sangat tidak efektif terhadapku. Ningfeng kemudian mencoba untuk melihat buku yang lainnya. Dan sistem kembali memberikan notifikasi di mana skill yang terdeteksi, Falling Rock Technique, dapat digabungkan dengan kutukan terlarang Full Air Cell dan Meteor Fire Rain, dan telah dieksekusi secara otomatis. Ningfeng pun kini berhasil mempelajari Elemental Mastery R, dan kini semua efek mantra berbasis R 20%. Setelah itu juga Ningfeng pun menyadari jika slot skillnya masih 4 dan dia harus pergi membeli beberapa buku yang baru. Dia pun kini berada di menara pertukaran, dan dia kembali bertemu dengan si pegawai cantik sebelumnya. Kini si pegawai mengenal akan sosoknya Ningfeng, sehingga dia mulai bersikap baik di hadapan Tuan Ning ini. Namun sayang, Ningfeng sedang mencari Nona Yang Xin saja. Si gadis mencoba mengatakan jika Yang Xin bersama klien lain sekarang, jadi hari ini dia yang akan menemani Ningfeng. Tapi Ningfeng pun kini mengatakan jika itu tidak perlu. Ningfeng bisa berjalan seorang diri. Dengan adanya penolakan ini, membuat si gadis tampak sangat kesal. Dia tak mau dibandingkan dengan seseorang seperti Yang Xin itu. Kini dia mencoba kembali bersikap lunak di hadapan si Ningfeng, namun Ningfeng mengabaikannya. Hingga di saat yang bersamaan tibalah si Yang Xin itu di hadapan Ningfeng, sehingga si Ningfeng tampak senang. Di sini Yang Xin mencoba mengatakan kepada si Ningfeng jika dia minta maaf karena sebelumnya dia belum selesai dan dia lagi makan di belakang. Di sini Yang Xin bisa tahu jika Ningfeng datang karena rekannya memberitahukan itu. Kemudian Ningfeng berkata kepada gadis itu, maaf telah mengganggu makanmu, dan aku akan membalasnya nanti sebagai kompensasi. Dengan adanya keakraban dari kedua orang itu membuat si gadis pun tampak sangat kesal namun tidak bisa berbuat banyak. Kemudian si Ningfeng bertemu dengan si bos. Di sana dia mengatakan, aku ingin 2 buku skill ini untuk dijual, dan aku juga ingin membeli beberapa buku skill magi lagi. Si bos mengatakan, tanpa masalah sama sekali, kau bisa mendapatkan hal itu. Yang Xin pun bergegas untuk membantu sosok dari si Ningfeng ini. Kemudian, di dalam hatinya si bos dia pun mengatakan, terakhir kali senjata orange, kali ini buku skill ungu. Aku mulai tertarik dengan latar belakangnya. Aku harus mengirimkan seseorang untuk mengetahui ini lebih lanjut. Sementara itu pada saat ini Ningfeng dan Yang Xin tengah makan bersama. Di sana Ningfeng mencoba untuk membayar tagihan itu, namun Yang Xin mengatakan jika makanannya sudah dia bayar. Ningfeng yang mendengar ini kemudian mengatakan, bukankah kita setuju bahwa aku akan membalasmu? Tapi sayangnya sosok dari si gadis ini mengatakan, tidak, aku punya alasan untuk memperlakukanmu. Jangan khawatir akan hal itu. Ningfeng mencoba menanyakan alasan apa itu, namun sosok dari si Yang Xin mengatakan jika ini adalah rahasia. Di sana Ningfeng kembali mencoba untuk mengantarkan Yang Xin, namun Yang Xin mengatakan tak perlu dilakukan. Aku akan ke tempat lain, aku akan naik taksi sendiri. Ningfeng pun tak bisa berbuat banyak. Baiklah kalau begitu, berhati-hatilah. Kemudian ketika Yang Xin sedang berada di mobil, dia pun akan menuju rumah sakit kota kedua. Di sana misteri pun akhirnya terpecahkan, di mana Yang Xin sangat berterima kasih atas Tuan Ning karena kemarin dia mendapatkan komisi banyak dan bisa untuk melunasi biaya medis ayahnya yang sakit. Si Yang Xin sangat terharu akan hal itu, tapi sesaat kemudian insiden mengerikan terjadi di sana.
di mana ledakan keras menghantam mobil mereka. Dan dengan kondisi ini Yansin pun sangat terkejut dan ketakutan. Ya, saat ini ada monster jahat yang datang menghampirinya. Para monster itu mulai menghancurkan tempat itu sejadi-jadinya. Atas adanya hal yang semacam ini, Yansin mencoba untuk kabur dari mobil untuk mencari tempat yang aman, tapi dia kemudian terjatuh di sana. Dengan adanya kejatuhannya itu, dia pun kini hanya bisa mengatakan apa yang sedang terjadi. Monster muncul di zona aman. Ini sangat mustahil sekali. Dan tak berselang lama kemudian, si monster mengerikan sudah ada di belakangnya. Dan tak berselang lama kemudian ada si kapten yang mengatur para monster ini yang sudah menunjukkan batang hidungnya. Dia pun mulai tersenyum lebar. Setelah itu ledakan pun terjadi di sana. Para monster mulai mencoba untuk menyerang ke arah si Yansin. Namun Yansin mencoba untuk bertahan. Yansin pun sadar jika serangannya tidak berguna. Saat ini yang ada di hadapannya adalah monster yang benar-benar tangguh, yang kini lantas langsung mengarahkan satu pedang ke arah si Yansin. Untungnya di saat yang demikian, seorang komandan berhasil untuk menyapu bersih tempat itu, alias menyapu si monster tadi, sehingga Yansin pun terselamatkan. Di sana, si kapten mengatakan kepada si Yansin apakah Yansin baik-baik saja. Yansin pun mengatakan jika dia dalam keadaan normal. Setelah itu kapten mengatakan, jika kau bisa bergerak, carilah tempat di mana kau bisa menyembunyikan dirimu untuk saat ini. Si Yansin pun bergegas melakukan ini karena semua area sudah tercemar. Kali ini si kapten mulai mengatakan, rim rahasia mulai menyatu dengan dunia nyata. Aku tidak pernah melihat situasi serius seperti ini sebelumnya. Para monster ini biasanya tidak bisa ditangani sama sekali oleh orang bintang 1. Kini dia pun teringat akan perkataan si kacamata, di mana ada kemungkinan bahwa monster bersembunyi di kota yang mampu menyebabkan bencana kerusakan kapanpun. Dan saat kemudian ketika dia tengah memikirkan akan hal itu, dia pun diserang oleh seseorang. Untungnya dia dapat menghindari itu. Si kapten pun sadar jika di hadapannya merupakan seorang manusia ataupun seorang mutan. Tapi si sosok itu, yaitu si kapten monster, mengatakan, "Mutan, jangan bandingkan aku dengan sampah semacam itu. Aku adalah orang yang terpilih oleh kekuatan kegelapan." Mendengar hal yang semacam ini, si kapten mengatakan, "Terpilih? Aku tidak mendengar tentang itu sebelumnya. Namun itu harus kulupakan. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal itu." Si kapten kini mulai melawan. Dia mencoba untuk menghadapi pria itu dengan kemampuannya. Namun sang pria berani memberontak. Dia kini berhasil menghantam tubuh si kapten itu. Si kapten pun mengatakan, "Ini buruk. Orang ini setidaknya punya kekuatan level 3 atau lebih tinggi." Meski begitu, dia tidak menyerah. Tapi sayangnya lagi dan lagi, si pria mengatakan, "Ini adalah wilayahku mulai dari sekarang." Sebuah formasi mulai dia ciptakan. Dan dia juga menegaskan kepada si kapten, "Orang lemah semacammu tidak pantas untuk bertarung denganku." Ya, serangan kilat diluncurkan oleh si pria sehingga menghantam tubuh dari kapten itu. Si kapten pun terpukul mundur ke belakang dengan luka yang cukup parah. Kini si pria mengatakan, "Hahaha, aku benar-benar menjadi lebih kuat." Menginjak tanah ini, ada gelombang kekuatan yang terus mengalir. Ketika dia sombong seperti itu, sosok pengatur alias iblis yang sungguhnya yang terdapat pada sebuah kalungnya mengatakan, "Manusia rendahan semacammu jangan terbawa oleh dirimu sendiri. Kau adalah yang terlemah." Si pria pun kini meminta maaf. Kini si iblis juga menegaskan, "Kekuatan yang kau miliki dianugerahi olehku. Jika bukan karenaku, kau bukan apa-apa selain serangga yang menggali di bumi seperti jenismu ini." Yah, kini si iblis benar-benar menguasai segalanya. Dia benar-benar memberikan penindasan terhadap pria ini. Si iblis bahkan menegaskan, "Buktikan padaku jika kau masih punya nilai." Si pria pun tampak tunduk dan sangat hormat. Sebelum itu si iblis juga menambahkan, "Persembahkan semua orang di kota ini sebagai pengorbanan untuk perintahku atas dunia ini." Si pria menjawab itu, "Mengerti, akan kulakukan seperti yang diinstruksikan."
Yah, di tengah apa yang terjadi ini, sosok dari Si Ning Feng malah keluar dari toilet. Dia pun sangat terkejut dan tak menyangka ketika dia melihat banyaknya peristiwa mencengangkan yang ada di hadapan matanya. Padahal dia baru selesai menggunakan toilet. Yah, kini para monster pun mulai memandang ke arah Si Ning Feng itu. Si Ning Feng pun mulai diserang oleh si monster kroco itu. Namun, Ning Feng pun berhasil untuk menggunakan kemampuannya dalam mengalahkan monster kroco itu dengan mudahnya. Ya, Ning Feng berhasil menggunakan skillnya Air Spike Barrier sehingga membuat monster itu tewas. Kini Ning Feng pun mengatakan, syukurlah aku banyak berinvestasi pada senjata ini hari ini, dilengkapi dengan skill purple yang terpasang, tepat untuk meningkatkan kekuatan sihir Erku ini. Dengan kondisi ini, Ning Feng mulai semakin melangkah maju dan di sana dia melihat jika si kapten tengah diperdaya oleh seseorang, yaitu sosok dari pria jahat. Di sana si Boyu mengatakan, wow, masih ada hama cilik yang berhasil lolos dari jaring. Yah, kini si Boyu mencoba untuk menyerang ke arah si Ning Feng itu. Namun Ning Feng tidak takut sama sekali. Ning Feng malah pasrah dalam genggaman pria itu. Dan si Boyu akhirnya menyadari jika Ning Feng sangat sulit untuk diremas dan dikalahkan. Ya, Ning Feng berhasil membentuk perlindungan dirinya sehingga membuat si Boyu pun paham jika semua ini sulit untuk dilakukan. Dan Ning Feng bisa menahan serangannya. Kini si iblis kegelapan mengatakan, kuat sekali, ini adalah kekuatan kegelapan yang sangat berbeda. Yah, kini si iblis juga mengatakan ancaman ini berada jauh di atas milikku. Ning Feng benar-benar menguasai arena pertempuran itu. Si iblis kegelapan bahkan mengatakan, ini tidak mungkin, ini tidak benar. Aku merasakan keberadaan yang lebih menakutkan dari kematian. Kini Ning Feng mulai berkata, kau ini sepertinya orang yang kelihatan cukup hebat. Tapi, haruskah aku melafalkan mantra terlarang di dalam kota ini? Ning Feng pun mulai membuka matanya dan memberikan efek pukulan telak ke arah si pria itu. Sehingga serangan dari pria kini hancur seketika dan tangannya kini menjadi mengecil. Yah, kini senjata yang dimiliki oleh si pria benar-benar hancur sehingga dia pun tampak sangat ketakutan. Dalam kondisi ini, iblis kegelapan mengatakan, pengguna yang sedang Anda lawan tidak berada dalam jangkauanku. Anda harus menanganinya sendiri. Kemudian pintu masuk alias gate pun akan segera tertutup sehingga para monster pun mencoba untuk kembali ke kediaman mereka. Hingga pada akhirnya sosok dari si Boyu tertinggal di sana. Boyu kini hanya bisa berkata, kekuatanku, apa yang tengah terjadi? Kenapa aku tiba-tiba sangat lemah sekali? Ning Feng kini benar-benar menunjukkan aura penindasannya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part pertama pun berakhir sampai di sini.